Shalom, selamat pagi. Berhimpun menghadap Allah. Makna Prapaskah. Masa Prapaskah yang selama ini disebut minggu-minggu sengsara sudah dirayakan sejak abad keempat dalam kalender siklus temporal. Dengan penekanan pada hitungan 40 hari sebelum Paskah tanpa menghitung hari Minggu karena hari Minggu mengacu pada kebangkitan Kristus. Jadi, hari-hari Minggu selama masa Prapaskah dilihat sebagai semacam oasis dalam padang gurun, di mana ada penyegaran untuk dapat melanjutkan perjalanan 40 hari menuju Paskah. Dari perhitungan mundur inilah penetapan Rabu Abu diambil. Perubahan istilah Minggu Sengsara ke Minggu Prapaskah terkait dengan masa 40 hari yang tidak lagi sepenuhnya dilihat sebagai masa sengsara, melulu sukacita dan pergumulan berat. Sebab sebenarnya sengsara Yesus hanya berkisar seminggu sebelum Paskah, yaitu ketika Yesus memasuki Yerusalem, dan hari-hari terakhirnya menjelang penyaliban hingga kebangkitan. Dalam tradisi gereja, masa 40 hari ini sering diisi dengan ibadah-ibadah puasa, dengan penekanan pada perkabungan atas keberdosaan diri sendiri, pertobatan, pemeriksaan batin, dan introspeksi diri, sensura morum. Pendekatan diri pada Tuhan melalui berpantang atau berpuasa, pengekangan diri dari berbagai kesenangan dan kebiasaan pribadi yang dilakukan oleh umat sambil memusatkan perhatian pada korban Kristus. Segala puji hormat patut dipersembahkan kepada Allah Tritunggal, sebab hanya oleh karena kasih-Nya lah sehingga kita masih ada sebagaimana yang ada sekarang ini. Kita sadar bahwa hanya karena rahmat dan cinta kasih Tuhan yang dinyatakannya dalam diri Yesus Kristus, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak-Nya. Dalam memasuki Minggu Prapaskah pertama saat ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan, serta mari kita menyembah Tuhan dalam tuntunan tema Karunia Allah mendatangkan pembenaran. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Haleluya Puji Tuhan, Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabula timah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagimu, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
siapakah kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia? Kita adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari dosa. Melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan, sungguh tidak ada alasan untuk membenarkan diri. Karena itu, mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, Kami seringkali berdosa pada sesama kami manusia, terutama kepadamu. Karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, kami sungguh menyesal dan memohon dengan penuh kerendahan hati pengampunan-Mu ya Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Roma pasal 5 ayatnya yang ke-16. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Mari kita membaca Mazmur 32 ayat 1-11 secara responsorial. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, Karena aku mengeluh sepanjang hari. sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sungsungku menjadi kering, seperti orang teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi Engkau dapat ditemui, Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau jaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Jalan yang harus kau tempuh, aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu.
Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali eles dan kekang, kalau tidak, ia tidak akan mendekat. banyak kesakitan diderita orang fasik, Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingnya dengan kasih setia. bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang jujur. Untuk pembacaan dan pewartaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7, kemudian Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19, dan Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kalau kita sudah dapatkan bacaan kita biarkan Alkitab kita terbuka di depan kita, dan kita biarkan hati kita terbuka di hadapan Tuhan, dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah, kami masyurkan dan kami agungkan di dalam Kristus Yesus. Hari ini di tempat ini, kami hadir di sini dengan penuh kesungguhan hati. Kami datang memohon kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami. Mampukan kami untuk menangkap, memahami, mengerti, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar firman-Mu ini mengambil tempat yang layak dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Bersabdalah Tuhan lewat hamba-Mu, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Pembacaan yang pertama diambil dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati.
Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kedua diambil dari Roma 5 ayat 12 sampai 19. Lembaga Alkitab memberi judul Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pencobaan di Padang Gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dengan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab,
ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Tabe kupadolo lamban lako tingayo bokota, siman kupadolo rokko lako kanan kairinta. Salama si tamu mali, siman sidup pakaboro. Belanna tote-mote masan nang na, bisa nak bernostalgia dengan beberapa teman-teman lama dalam mengangkat tugas dan pelayanan di Pulau Jawa ini. Tang taisar raka tahu, tang tak para kamatanta. Kumua allo malaibi tetemo kula ama piadadi. Allo katorroan tung kasanganna, pak mingguan pak gantiananna. Ya moto laku kita kumbungan salok na puang manatua inde jemaat keramat. Tangkaran Pak Pudian, Pak Kuresumangasan langan puang di matua. Belana na papayan mo na pombok mo laku kaleta solanasang tupangerianna siapa ngantakna laku kita mas solanasang. Yamto tasang kutubanne, tasang bo kiamboran umpakendek Pak Pudian. Belanna la ditulak miralangan la di mana ngai mora. Belanna tote mote lampudiki sumpakala bi kisanganna. Ia moto mi bempa atu sangattu ku salurundun pinde kadan na puang ku ambo batan-batan pi inde bisaran na to mempata. Lamai Mazmur 32, Kadadian pasal 2, Roma pasal 5, na Matiu pasal 4. Yan na dipakondi ilan misa akada na kuwa, kamamasian na puang matua, meba lako kadibilangan malolo. Kamamasian na puang matua, meba lako kadibilangan malolo. Karunia Allah mendatangkan pembenaran. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Setelah kita melewati Minggu Transfigurasi, Rabu Abu, dan saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama, yang ditandai dengan
pemasangan kain ungu pada salib. Karunia Allah mendatangkan pembenaran. Apa yang kita pahami sebagai karunia? Apakah saudara dan saya mengenal karunia yang ada pada diri kita sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karunia sinonim dengan anugerah. Karunia bisa dipahami dengan berkat. Karunia bisa dipahami dengan talenta, dengan hadiah, dengan rezeki, dengan nikmat, dengan kebahagiaan, dan lain-lain sebagainya. Karunia yang biasa disebut dengan anugerah dalam bahasa Toraja anugratis, yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Anugerah adalah pemberian dari yang maha tinggi, kedudukannya kepada yang lebih rendah, kepada saudara dan saya. Dalam Kamus Alkitab, secara etimologi yang berasal dari bahasa Yunani disebut dengan karis, secara jamak disebut dengan karismata, artinya pemberian cuma-cuma atau anugerah atau karunia atau berkat. Dalam Perjanjian Lama, karunia diartikan sebagai pengasihan Allah kepada umat Israel, yaitu roh pengasihan yang terwujud dalam pengampunan dosa. Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-19. Jadi saudara-saudara, karunia yang kita dapatkan ini adalah anugerah spiritual yang diberikan kepada saudara dan saya sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan untuk melaksanakan pelayanan sebagai gereja. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang. Faktanya, kenyataannya, semua manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna, tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus. Waktu kami kuliah di STT, ada seorang sahabat kami yang selalu menganggap diri sebagai holy man. Saya tanya, kenapa kamu menganggap diri sebagai holy man? Karena tidak pacaran. Kami membaca itu cewek emporai kami holy man. Tapi holy man tidak ada yang suci di dunia ini. Tidak ada yang kudus di dunia ini. Sehingga manusia hanya bisa selamat. Manusia hanya bisa memperoleh keselamatan kalau karena anugerah dari Allah. Karena itu salah satu prinsip kita dalam gereja-gereja mainstream, gereja-gereja Arustama yang disebut dengan 3 sola. Bukan solaku, solata, solamu ya. Tetapi sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Hanya oleh anugerah kita mendapatkan keselamatan. Hanya oleh Alkitab kita bisa melihat dan kita bisa membaca tentang keselamatan itu. Dan hanya dengan iman dan percaya maka kita akan memperoleh keselamatan. Saudara-saudara, bagaimana dengan teks yang kita baca tadi? Mulai dari Mazmur 32. Pemazmur menuliskan sebuah experience, sebuah pengalaman yang nyata dialami, dirasakan. Ketika ia mengalami sebuah tekanan dengan sangat serius dalam hidupnya, khususnya ketika ia terus memelihara dosa dalam hidupnya. Karena itu ia merasa seperti kehilangan semangat hidup. Dan pada saat yang sama ia membuka diri, ia mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengampunkan segala salah dan dosanya itu. Ia menyatakan bahwa kebahagiaan yang sejati hanyalah
anugerah dari Allah yang Maha Pengampun. Karena itu ia menasihati pembaca firman ini agar membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan dalam doa dengan ketaatan terhadap firman-Nya. Karena itu, kita umat manusia yang hidup di abad modern ini, yang harus kita lakukan adalah menghafal 267. Apa tulisannya 267? Relasi. Iya tuh kalau yang ada di korelasi. Yang harus kita hafal adalah selalu mencari relasi, mencari hubungan yang satu dengan yang lain, sehingga semakin banyak konek kita, semakin banyak komunikasi kita kepada saudara-saudara kita, maka malaikat di sorga akan bersuka cita melihat umatnya yang penuh dengan sukacita. Apa yang kita lakukan? Ya kalau begitu, mulailah dengan memperlihatkan paling tidak senyum seperempat saja kepada di samping kiri dan samping kanan kita. Jangan terlalu banyak, nanti dikira mbak. Sedikit saja, seperempat saja. Kita percaya, ada lagu yang mengatakan, kulihat di wajahmu penuh kemuliaan. Bagaimana kalau penampilan kita, bagaimana kalau baru dilihat orang sudah mulai mataku, susi banget totaliki mata titik. Tapi kalau orang melihat kita dengan senyum sedikit, wah luar biasa, orang bergembira. Salurkanlah energi itu, salurkanlah senyum itu, salurkanlah kebahagiaan itu lewat penampilan dan penampakan kita, maka semua orang akan bersukacita melihat saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kitab Kejadian pasal 2, perikop ini berbicara tentang kisah masuknya dosa ke dalam tatanan kehidupan manusia. Ular yang digambarkan dalam teks ini sebagai penggoda yang merasuk ke dalam jiwa Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Ia menganugerahkan kehendak bebas kepada manusia. Ia memberikan kebebasan kepada kita memilih untuk menentukan pilihan yang terkait dengan kelanjutan hidup. Karena itu ketika manusia ditempatkan di dalam Taman Eden, semuanya sungguh amat baik. Namun di Taman Eden itulah manusia mengubahnya menjadi Taman Eden. Sehingga tidak ada lagi damai sejahtera, tidak ada lagi sukacita yang kita alami dan kita rasakan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Walaupun ada dosa, tetapi dosa itu yang telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Mari kita manfaatkan kebebasan ini, kebebasan yang bertanggung jawab kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana dengan Roma pasal 5 bacaan kita tadi? Paulus membandingkan Adam dengan Kristus sebagai wakil dua kelompok manusia. Adam manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa karena pelanggaran perintah Allah yang tidak hanya berdampak terhadap dirinya sendiri, melainkan berdampak kepada seluruh manusia. Ayat yang ke-12. Yesus yang hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah sampai mengorbankan nyawanya juga berdampak yang luar biasa bagi pengampunan dosa. Ketaatan Kristus menjadikan Allah tidak memperhitungkan dosa manusia yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Oleh sebab itu, oleh satu orang utusan Allah yang hidup dalam ketaatan kepada kehendak Bapanya, yaitu taat sampai mati di kayu salib, menggantikan manusia yang berdosa untuk datang di hadapan Allah. Dalam Matius pasal 4 sebagai bahan utama bacaan kita hari ini, di situ dikisahkan tentang Yesus yang dibawa oleh Roh ke padang gurun selama 40 hari 40 malam dicobai oleh iblis. Peristiwa ini mirip dengan suasana perjalanan bangsa Israel yang dicobai selama 40 tahun di padang gurun. Yesus mengalami 3 jenis pencobaan. Yang pertama, makanan yang terlepas dari Tuhan. Menyembah berhala yang menjaminkan kekuasaan.
Tawaran dunia yang menggiurkan ini baik secara ekonomi maupun politik dan kekuasaan tidak membuat Yesus tunduk, berserah, dan menyembah kepada iblis. Di sini Yesus memperlihatkan martabat kemesiasannya di depan kuasa iblis dan menang atas pencobaan itu. Peristiwa ini membuktikan bahwa Yesus dan Adam yang kedua mengalahkan kuasa iblis. Jadi saudara-saudara, kesemuanya bacaan ini, manusia yang jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan, namun karena kasih dan anugerah Allah di dalam Kristus, terjadilah penyelamatan. Dan buah dari keselamatan itu adalah ketaatan kepada hukum Taurat dan tidak takluk di bawah kuasa iblis. Dengan demikian, umat akan senantiasa hidup dalam relasi yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, dalam Injil Matius adalah salah satu dari 3 Injil sinoptik yang mencakup tentang Matius, Markus, dan Lukas yang berbicara tentang perjalanan kehidupan Yesus, berbicara tentang pengajaran Yesus, dan berbicara tentang pelayanan Yesus. Keunikan dari Injil sinoptik ini adalah mereka berkisah tentang Yesus, berbicara tentang Yesus dengan penjelasan yang sedikit agak berbeda. Satu objek, 3 pengamat. Satu objek, 3 sudut pandang. Itulah yang membuat Injil sinoptik ini menjadi unik, karena masing-masing punya pandangan dan penglihatan, tetapi memiliki tujuan yang sama. Dalam Injil Matius yang ditulis untuk orang percaya bangsa Yahudi, sekalipun demikian Injil ini tidak semata-mata untuk orang Yahudi saja, seperti amanat Yesus. Tetapi Injil Matius pada hakikatnya ditujukan kepada seluruh gereja, yaitu setiap orang percaya, dengan seksama menyatakan bahwa Injil ini adalah Injil yang menyeluruh, Injil yang universal. Khususnya pada pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini adalah bagian di mana Injil Matius mengisahkan tentang Yesus yang dalam kemanusiaannya digoda oleh iblis. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan digoda oleh Satan, lawan atau musuh, yaitu diabolos atau satanas, yang menghasut dan menfitnah. Tetapi di sini dalam teks ini, Yesus pada ketaatannya kepada firman-Nya dapat mengalahkan berbagai bentuk godaan yang ia hadapi pada zaman itu. Saudara-saudara, setiap manusia, setiap orang, saudara dan saya, mempunyai impian untuk hidup secara baik. Semua orang mendambakan kumwa kena melo-melo katonna. Kukilalai patonanu nakwa tomatua kedeni tu pia manedadi nakwa madomi kolobo tikara-kara ko kasalle munton dapada dimu undolai sang baramu. Sebuah doa dan harapan dari orang tua terhadap anaknya supaya pergi, supaya mencari nafkah, dan kemudian pada bagian ketika sudah dewasa nakwami to tomatua ala kotong lonesan mak lolokan na manarang mu pudi-pudi tupuang mu pangke to kapenomban. Dan doa orang tua, harapan orang tua bahwa ketika kamu mendapatkan ilmu, lakukanlah itu, wujudkanlah itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan hanya dipakai untuk diri sendiri. Saudara-saudara, kembali kepada teks Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kita dapat melihat bahwa bagaimana iblis menggoda Yesus baik dari segi kebutuhan pokok, yakni makanan. Dalam hal ini disebutkan dalam teks ini sebagai roti. Kebatan menjatuhkan dirimu ke bawah dengan mendahulinya dengan kalimat jika engkau anak Allah. Hal ini penting kita pahami sebagai sebuah kalimat yang menyanjung tetapi juga sekaligus
sebagai sebuah kalimat yang menjerat. Di mana salah satu sifat manusia adalah suka disanjung, dipuji oleh iblis. Maka iblis tahu bahwa hal itu gampang menjatuhkan manusia. Sebab Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ketika Hawa hanya disanjung bahwa kalau ia makan buah yang dilarang Tuhan itu, Hawa dan Adam akan menjadi seperti Tuhan. Makanya mereka segera mengambil keputusan untuk makan. Kejadian pasal 3. Keadaan ini membuat Adam dan Hawa berdosa dan diusir dari Taman Eden. Karena ketidaktaatan mereka tentang perkataan, ketidaksetiaan mereka kepada firman Allah. Yesus tahu maksud daripada iblis yang berusaha sedemikian rupa menggoda dan membuat Yesus takluk kepadanya. Tetapi di sini yang Yesus lakukan adalah sekalipun dalam kondisi yang lemah, waktu itu kan dalam cerita ini dikatakan dalam keadaan lapar. Sekalipun Yesus dalam keadaan lapar di padang gurun karena sedang berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dan ia sama sekali tidak tergoda oleh bujukan rayu si iblis. Saudara-saudara, di sini kita melihat hal-hal apa yang iblis pakai untuk menggoda dan mengingatkan kita bahwa ketiga hal ini jugalah yang sering menggoda manusia, saudara dan saya untuk jatuh dalam dosa. Dan tidak takut menghalalkan segala cara demi satu kehidupan yang sejahtera, aman dan tenang. Maka lewat proses kehidupan ini di padang gurun dan dalam keadaan yang lapar digoda oleh iblis, kita belajar melihat bahwa Yesus tetap bertahan dalam keadaan yang sulit. Karena Yesus mengalahkan godaan itu dengan firman Tuhan. Hari ini kita diperhadapkan dengan percakapan antara Yesus dengan iblis. Dua kalimat yang penting, jika engkau anak Allah, ia kena tongang kau puang. Di sini dikatakan iblis dengan maksud agar Yesus merasa dirinya hebat dan tersanjung karena dikatakan engkau anak Tuhan, jika engkau anak Tuhan. Tetapi pada akhirnya bisa saja membawa Yesus pada kesombongan pada diri sendiri, tetapi disinilah Yesus setia dan tidak tergoda oleh rayuan iblis. Saudara-saudara, di sini mari kita belajar kepada Yesus. Bagaimana dia menghadapi godaan iblis dengan firman Tuhan. Mari kita hidup untuk sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan, percaya tentang firman-Nya dan mengimani setiap janji pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Baik jika saudara dan saya membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan dengan kemampuan yang kita miliki. Karena berelasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat akan membuat kita untuk belajar setia kepada firman-Nya. Rajin beribadah, tekun berdoa, dan setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Rajin berbuat baik, tidak serta-merta membuat kita aman, nyaman, sejahtera, dan penuh kebahagiaan. Bahkan bisa saja Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak persoalan dan tantangan pergumulan dalam menjalani hidup. Sebab tujuan untuk kita semakin hidup bergantung hanya kepada kasih karunia Tuhan. Mari kita belajar hanya mengandalkan Tuhan, bahwa dari Tuhanlah sumber kehidupanku. Mungkin masih ada yang mengalami ketika waktu kecil dulu, saya ingat di Toraja, ya ke sabata apa nabuda tu kande, kalau kita makan, kita memberikan piring kita kepada orang tua, kepada mama. Sabab buda patu basang, batu dalle, batu ya di kande. Jadi itu piring ta, batu kararo raka dipake, disorongan dokta, naparkoi bobo. Kemudian sesudah itu karena keraguan kita, sampai kurang-kurang bobo ana jong tembe lebih muda tu dua ana jong batu dalle narka, tato biasa disorong pambe tato, narangan ni rokko. Ya. Berbeda dengan kepercayaan. Sekali kita percaya kepada Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Mak bulololong diolona atau mempata. Jangan percaya kepada Tuhan, tetapi pada saat yang sama
juga percaya kepada yang lain. Ini kadang kita mendoakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau menikmati dan merasakan kuasa dan kasih Tuhan itu kalau kita tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang terakhir, saya mau bercerita sebuah kisah. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak bersama dengan ibunya. Anak itu berkata kepada ibunya, "Mak, makan apa enggak hari ini?" Nakoindok kumandasyarik ikatarka. Pertanyaan ini berarti keluarga yang miskin. Keluarga yang have not. Keluarga yang tidak punya. Mereka tinggal di rumah RSSS. Rumah sangat sengsara sekali. Semennya pun sangat sedikit. Kalau program pemerintah RSS sangat sederhana. Tetapi mereka lebih susah lagi. Selonjor pun sangat susah. Tapi Tuhan memberkati mereka. Tuhan melindungi mereka. Dan berkat Tuhan senantiasa ada pada mereka. Beberapa tahun kemudian, anak yang sama bertanya lagi kepada ibunya, "Mak, makan apa kita hari ini?" Itu berarti sudah ada pilihan. Kadang makan nasi, kadang makan basang, kadang makan barokbo, dan sebagainya. Ada pilihan makan apa kita hari ini. Kalau berkat Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kita, itu berarti banyak pilihan yang diperhadapkan kepada kita karena kita diberikan memang kehendak bebas. Memang Tuhan pengasih. Beberapa tahun kemudian, anak yang sama masih bertanya lagi kepada ibunya, "Mak, makan di mana kita hari ini?" Itu berarti kadang makan di restoran Padang, kadang makan di pinggir jalan, makan di mana itu bebas. Memang berkat Tuhan sungguh luar biasa. Beberapa puluh tahun kemudian, karena begitu banyak berkat Tuhan yang dialami, anak yang sama bertanya lagi kepada ibunya, "Mak, makan siapa kita hari ini?" Kiranya ibu bapak saudara-saudara tidak melangkah kepada pertanyaan yang keempat. Cukup sampai di 3 saja. Itu berarti ketika mendapatkan berkat yang luar biasa di dalam hidupnya, dia hanya mencari mangsa siapa yang dikorbankan untuk mempertahankan hidupnya. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan jangan sampai ke sana. Cukuplah kita menikmati berkat-berkatnya itu. Kita bersyukur kepadanya atas apa yang Tuhan berikan. Sehingga hidup kita berarti dan bermakna bagi diri kita, bagi saudara-saudara kita. Dan ketika kita bahagia dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, maka malaikat bersukacita melihat umatnya yang penuh dengan sukacita. Amin saudara-saudara. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini, bahwa karunia Allah yang mendatangkan pembenaran dalam kehidupan kita, yang memberikan keselamatan kepada kita hanya karena anugerah dan pemberian itu secara cuma-cuma. Mari kita menikmati dan merasakannya dalam kuasa dan kasih-Nya. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan puji-pujian dari trio berkat untuk memuji Tuhan.
kasihilah sepenuh hati. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu di hadapannya. Dia yang maha tahu isi hatimu. Benarkah itu? Benarkah engkau mengasihinya? Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Kasihilah, kasihilah sepenuh hati. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu di hadapannya. Dia yang maha tahu isi hatimu.
Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan segenap orang percaya di sepanjang abad dan di segala zaman, kita mengikrarkan akan 12 pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur dengan membawa persembahan kita untuk Tuhan. Nah, persembahan syukur kita terambil dari Mazmur pasal 22 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang jujur. Sambil kita membawa persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari PKJ 265, bait pertama dan kedua. Bukan persembahan
persembahan pujian dari sekolah minggu. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama merayakan HUT SMGT yang ke-68 tahun. Untuk melengkapi rasa syukur dan sukacita kami hari ini mau bersama-sama tiup lilin
Kami juga turut mengundang pendeta jemaat, ada Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, Bapak Pendeta Hamos jika hadir, Bapak Pendeta Octavianus Bane Padang, kemudian perwakilan dari OIG, Om dari PKB, Tante dari PWGT, kakak-kakak dari PPGT, boleh perwakilan untuk maju ke depan untuk kita bersama-sama tiup lilin bersama dengan sekolah minggu. Happy birthday to you. Happy birthday to Panjang umurnya. Tiup lilinnya. Yeay. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan dukung dalam doa warga jemaat Ibu Elizabeth Tosingke yang berobat jalan, Bapak Yakob Banne berobat jalan, Nyonya Adriana Rora berobat jalan, Hans Tandung berobat jalan, orang tua dari Nyonya Reni Ruruk berobat jalan, Bapak Nestor Kuera berobat jalan, Ibu Eni Yetolla berobat jalan, Jessica Palalung berobat jalan, Bapak Darwin Salurante berobat jalan, Bapak Nicholas Mangididi, orang tua dari Bapak Teddy Mangididi berobat jalan, Bapak Herman Masak berobat jalan, David Lapu berobat jalan, Bapak Andreas Garin berobat jalan, Opa Standin, orang tua dari Ibu Oberti Parana berobat jalan, Bapak Hawel Tiondo berobat jalan, Nyonya Deborah Parana berobat jalan, orang tua dari Bapak Yafet Paramulya berobat jalan, Bapak Yesaya Empangallo juga berobat jalan, orang tua dari Ibu Reni Liwan
berobat jalan, Bapak Juli Ernest Nipi di Rumah Sakit Koja, Bapak Yohanes Patak berobat jalan, Ibu M. Sula berobat jalan, Bapak Petrus Pulung berobat jalan, dan Nyonya Lince Eskandari berobat jalan. Masih ada tambahan Bapak Anton Sihombing dirawat di Rumah Sakit Koja. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah ya Tuhan kami, Bapa yang kami kenal dan sapa Bapa di dalam Kristus Yesus. Segala hormat dan puji dan syukur dan kemuliaan kami angkat kepadamu. Karena daripadamulah sumber segala berkat dan karunia yang kami alami dan kami rasakan. Terima kasih pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu hari ini, agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan tinggal dan diam di dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan kami sepekan. Tuhan memberkati dalam ibadah-ibadah, baik ibadah hari Minggu, ibadah OIG. Tuhan memberkati juga panitia hari raya gerejawi, agar semuanya itu boleh berlangsung dengan baik. Ada sukacita, ada damai sejahtera kami alami dan kami rasakan. Juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit, seperti yang kami sebutkan namanya satu persatu tadi. Oh Tuhan, Engkau yang melihat keberadaan mereka, Engkau yang mengetahui keberadaan mereka. Kami yakin dan percaya berkat rahmat dan pertolongan-Mu Engkau nyatakan baginya, agar mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh mengenal kuasa dan kasih-Mu. Biarlah Tuhan ada sukacita dan sorak-sorai, ada damai sejahtera kami alami, kami rasakan bersama dengan saudara-saudara kekasih kami. Tuhan, Engkau memberkati makanan, minuman, obat-obatan. Engkau memberkati tangan-tangan yang peduli kepadanya, orang-orang yang memberikan perhatian untuknya, orang-orang yang mendampingi mereka. Tuhan memberikan kesabaran dan ketabahan, agar mereka juga boleh menjadi saluran berkat-Mu untuk kesembuhan saudara-saudara kekasih kami yang kami sebutkan tadi. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Yakob Andayan, Nyonya Yudit Tanduk, Mia Febri Tandiontong. Demikian pun Delvia Anggita, Hilary Bungin Palulungan, Titus Pareang, Noah MF, Frans Upa, Delpi Parana, Feni Midiani SA, Luciana Mary Sudianti, Eridani Ampulembang, Kristanto G. Putra Pangala, Marsri R. Randabunga, T. Randabunga, Nyonya Deborah Sampeutan, Nyonya Marina, Nyonya Esther M. Tandibua, Nyonya Wiwi Tapi, Timothy Arung Labi, dan Bapak Hope Toratio Kamma. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan bertambah usianya saudara-saudara kekasih kami ini, mereka boleh diperlengkapi dengan suasana syukur dan sukacita, bahwa daripadamulah sumber segala berkat dan karunia. Maka dengan bertambah usianya mereka mengenal bahwa dari Tuhanlah sumber segala berkat, rahmat dan pertolongan yang mereka nikmati dan mereka alami. Demikian pun Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang memperingati ulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Engkau yang melihat, Engkau yang memperlengkapi, sehingga mereka boleh berbahagia dan bersukacita hanya di dalam Kristus. Kami berdoa untuk pergumulan keluarga. Kami berdoa untuk segenap usaha dan pekerjaan dari anak-anak-Mu. Engkau yang melihat pekerjaan kami, Engkau yang mengetahui keadaan kami. Tuhan, kiranya menunjukkan jalan, memberikan yang terbaik. Demikian pun saudara-saudara kekasih kami yang bergumul untuk mencari pasangan hidup.
Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik baginya, Engkau menunjukkan baginya, agar mereka juga boleh mendapatkannya dan mereka boleh bersukacita karena Tuhan yang menolong. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena pekerjaan, karena di PHK dan lain sebagainya. Oh Tuhan, kasihani mereka, agar mereka tetap berbahagia, mereka tetap mendapatkan pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kekasih kami lanjut usia. Kami berdoa untuk para janda, para duda, dan yatim piatu. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan melindungi mereka, agar mereka juga hanya mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk keluarga yang bergumul karena jauh dari keluarga, jauh dari suami atau istri, jauh dari orang tua, jauh dari saudara-saudara. Engkau yang melihat keberadaan, biarlah Tuhan, Engkau yang tetap kami muliakan. Kami berdoa untuk perjuangan pendidikan anak-anak kami dari TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan yang melihat, Tuhan yang tahu perjuangan mereka, agar mereka boleh menggapai cita-citanya hanya karena anugerah, karena kasih. Kami berdoa untuk pelayanan kami dalam lingkup Klasis Pulau Jawa, Sinode Wilayah dan Sinode Gereja Toraja, agar semuanya itu boleh terlayani untuk kemuliaan dan kelebaran Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Gereja Toraja menjadi saksimu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk para pemerintah Republik Indonesia ini, dari presiden sampai kepala-kepala RT, kepala lingkungan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah kota DKI Jakarta Utara. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, agar kami dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara sentiasa kami dikaruniai kedamaian, ketentraman, ketenangan, agar hidup bersesama kami nikmati, kami alami hanya karena karunia Tuhan. Berkati kami semua yang hadir saat ini, berkati kami dalam perjuangan dan pergumulan kami. Kami berdoa, kami bermohon, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Demikian pun Tuhan, kami berdoa untuk perjuangan anak-anak kami dalam hari ulang tahun yang ke-68. Tuhan memberkati anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, agar mereka boleh lewat pelayanan sekolah minggu, mereka boleh bertumbuh, mereka boleh bermain, mereka boleh bersukacita, bahkan mereka boleh menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Kami meminta kepada-Mu Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Mazmur 67 ayatnya yang pertama. Kiranya Allah memberkati dan melindungi umat-Nya, sehingga kita disinari oleh cahaya wajah-Nya. Biar isi bumi sungguh memaklumi maksud jalannya, dan segala bangsa mengenal kuasa keselamatannya. Saudara-saudara, pergilah dalam kehidupanmu, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan, dan percayalah bahwa hanya dengan karunia Allah yang akan mendatangkan kebenaran bagi kamu sekalian. Mengenai bahwa kami hidup hanya oleh karena kasih karunia Allah selalu.
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dimohon kesabaran kita sejenak untuk mendengarkan penekanan Warta Jemaat Minggu 26 Februari 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, silakan menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Octavianus Bane Padang, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari Minggu saat ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, operator sound system, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari. Amplop PSB Pembangunan dan PWGT. Amplop PSB Pembangunan dan PWGT bulan Maret sudah tersedia di kotak PSB. Silakan jemaat mengambil sesuai dengan nomor urut dan nama masing-masing. Warta pengurus PWGT Jemaat Kramat. PWGT akan melakukan kegiatan UMKM berupa penjualan aneka menu dari hasil karya ibu-ibu PWGT Jemaat Kramat pada tanggal 5 Maret 2023 untuk menunjang program PWGT. Untuk itu, mohon partisipasi Bapak Ibu dan semua anggota jemaat, di mana dapat memesan aneka macam kue dan masakan sesuai selera di sektor masing-masing. Demikian kami sampaikan dan diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Warta PKB disampaikan pada setiap hari Jumat pukul 4 sore 16.00 WIB, sampai selesai, PKB Jemaat Kramat mengadakan berbagai kegiatan olahraga. Mohon kehadiran seluruh anggota PKB di Gedung Serbaguna Jemaat Kramat. Terima kasih. Ibadah PKB GT akan dilaksanakan di hari Minggu 26 Februari hari ini jam 7 malam 19.00 WIB dengan tuan rumah sektor Sukapura Bekasi bertempat di ruang Serbaguna Jemaat Kramat. Busana majelis yang bertugas setiap hari Minggu. Minggu pertama baju toraja, minggu kedua sampai dengan minggu keempat baju jas untuk laki-laki dan blazer untuk perempuan. Warta Komisi PWG. Pembukaan kelas katekisasi untuk tahun 2023 akan dimulai pada awal April 2023. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang memiliki anak berumur minimal 15 tahun agar dapat mendorong dan menuntun anaknya untuk mengikuti kelas katekisasi. Dipersilakan menghubungi majelis gereja dan tata usaha Gereja Toraja Jemaat Kramat. Telah mendaftar, yang pertama anak Indah Cahyani Tangkelangi, dan kedua anak Irfan Tandukana. Kita terus mendukung dalam doa jemaat yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan. Mendukung juga dalam doa syukur kepada Tuhan untuk anggota jemaat yang mengalami pertambahan usia dalam seminggu sepekan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini, koreksi dan tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja atau TU dan majelis gereja. Untuk menutup ibadah saat ini, saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 453 ayat 1 dan 2. Bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya.
kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada laranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Disilahkan duduk dan mengambil waktu saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Untuk adik-adik sekolah minggu jangan turun dulu, kita mau berfoto bersama di sini. Jangan turun dulu, kita mau foto bersama di sini. Setelah kita foto bersama, baru kita turun untuk melanjutkan lomba-lomba per masing-masing kelas. Untuk om dan tante yang mungkin bawa kendaraan di parkiran, boleh minta tolong untuk dipindahkan ke samping karena lapangan parkir mau kita pakai untuk perlombaan sekolah minggu. Sekali lagi, untuk om dan tante yang membawa kendaraan, boleh minta tolong dipindahkan ke gedung parkiran sebelah karena lapangan parkir akan kita pakai untuk lomba sekolah minggu. Terima kasih. Nanti kita foto